Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Lagi-lagi kita akan membahas tentang Mahfud MD yang lagi-lagi blunder ya. Dalam unggahan laman kompas.com ya di YouTube ya. Di situ dituliskan bahwa ada statement Mahfud MD yang mengatakan bahwa partai-partai yang tidak mengusung Ganjar Mahfud atau 03 itu seperti bebek yang dikendalikan. Terus di capture-nya itu kompas.com ini menulis ketua partai yang tidak mengusung Ganjar Mahfud itu seperti bebek yang dikendalikan. Ini kan statement yang sangat blunder ya. Bayangkan ya, pengusung Ganjar Mahfud ini cuma berapa partai sih, ya kan? Kalau nggak salah cuma 3, beberapa gitu ya. Ya PDIP, terus P3, terus apalagi itu satu ya. Perindo juga ya. Nah, selain itu yang lain seperti misalnya Gerindra ya kan, terus Nasdem, PKS, Demokrat, Golkar ya kan, partai-partai besar lainnya maupun yang partai-partai baru nongol yang mendukung paslon lain, masa itu dikatakan seperti bebek? Sadar nggak sih Pak Mahfud MD ini bahwa pollingnya sekarang ada di posisi terbawah survei lembaga survei nasional yang kredibel itu memposisikan Ganjar Mahfud itu survei paling bawah ya kan. Nah, adapun peluangnya itu hanya untuk masuk ke putaran kedua ya kan, kalau bisa mengalahkan Anies Muhaimin ya. Nah, apakah tidak kepikiran ya bahwa bagaimana kalau misalnya kita ternyata masuk di putaran kedua, Prabowo melawan Ganjar Mahfud ya? Apakah partai-partai yang mengusung Anies Muhaimin ini akan mendukung Ganjar Mahfud setelah dikata-katain seperti bebek yang bisa diatur? Maksud saya itu, kok politikus tuh ngomongnya begini ya? Apa nggak dipikir ke depannya itu seperti apa ya? Ini omongan statement seorang politikus. Jadi saya berpikir, apakah Pak Mahfud MD ini memikirkan dulu statement yang mau dikeluarkan dari mulutnya baru dikeluarkan, karena jelas ini akan sangat blunder ya. Bagaimana terhinanya ketua-ketua partai yang dicap sebagai seperti bebek yang bisa dikendalikan seperti itu. Siapa yang mengendalikan bebek-bebek itu? Maksudnya Jokowi. Maksudnya Jokowi itu mengendalikan partai-partai seperti bebek karena tidak mengusung Ganjar Mahfud begitu? Waduh. Aduh, selesai sudah. Kalau misalnya ini menjadi perdebatan di ruang publik, ya disebut-sebut, saya nggak kebayang ya bagaimana partai-partai yang lain ya kan. Saya kebayang bagaimana Pak Surya Paloh ya kan, terus ketua partai PKS ya, PKB ya kan, dikata-katain seperti itu. Wah, kacau benar-benar ya. Jadi saya nggak mengerti ya, Pak Mahfud MD ini kan seorang profesor doktor di bidang hukum ya kan, dosen juga, sudah malang melintang di dunia politik. Saya ini ya bukan seorang politikus, tapi saya tahu resiko mengeluarkan statement itu seperti apa ya kan. Kalau teman-teman semuanya penonton channel YouTube Matahari dari Barat, pendapatnya bagaimana sih? Maksudnya pantas nggak statement seperti itu dikeluarkan dari mulut seorang politikus, seorang cawapres? Sementara kita tahu bahwa capres-cawapres ini adalah diusung oleh partai-partai, kemudian memberikan statement yang mencederai partai-partai yang lainnya, yang seharusnya itu berpotensi untuk mendukungnya apabila masuk kepada putaran kedua. Jadi ini jadi begini ya, saya mulai curiga juga ya, karena sejak Pak Mahfud MD ini ya tampil bersama Pak Ganjar, dia malah semakin blunder, mengeluarkan statement-statement blunder ya kan.
Jangan-jangan Pak Mahfud MD ini masuk ke dalam kubunya Pak Ganjar ini dan maju sebagai cawapres punya tujuan lain, bukan tujuan ingin menang, tapi tujuannya untuk mengacak-ngacak kubu 03 dia, di mana sendiri dia ada di dalamnya. Iyalah, saya curiganya seperti itu. Jangan-jangan masuk untuk mengacak-ngacak. Kenapa? Karena banyak statement-statementnya itu yang blunder, yang sangat merugikan pasangan 03. Ya kita kan nggak tahu ya, namanya politik itu kan penuh dengan intrik, penuh dengan tipu-tipu, ya kan seperti itu. Nah, saya curiga kalau misalnya saya Pak Ganjar sendiri dan saya punya cawapres seperti itu yang blunder kemana-mana, yang merugikan pergerakan kita, saya akan curiga, ada apa nih kawan satu ini? Jangan-jangan penyusup nih. Waduh, jangan-jangan penyusup ini untuk menghancurkan ini, ya kan? Iya dong, wajar dong curiga seperti itu, ya kan? Nah, bayangkan ketua-ketua partai itu seperti bebek yang bisa dikendalikan. Bebek mobil-mobilan, kacau. Saya betul-betul heran, kok bisa ya statement seperti ini keluar dari seorang profesor doktor yang seharusnya mengharapkan dukungan partai-partai lain apabila masuk ke babak berikutnya atau masuk ke putaran kedua. Wajar saja sih, Mak Banteng makin panik ya, mukul gentongan, tolong, hancur kita. Matahari dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.